Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 194. Feng Yu meninggalkan kantor Hong Haitao sambil tersenyum, meninggalkan keduanya mendesah. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka seharusnya menyarankan untuk mendirikan pabrik baru sendiri. Setidaknya mereka masih bisa mempertahankan keuntungan mereka. Sekarang, mereka harus melepaskan sebagian dari penghasilan mereka. Kembali ke rumah, Feng Yu duduk di sofa dan menelusur Fu Guangzheng. Semenit kemudian, telepon di rumah berdering. "Saudara Fu, bagaimana negosiasi di pihak Anda?" "Ini berjalan dengan baik. Saya telah membeli sebuah pabrik, dan pabrik itu memiliki pekerja yang siap. Tetapi satu-satunya masalah adalah bahwa ada terlalu banyak pekerja yang menganggur. Saya sekarang sedang berbicara dengan pemerintah setempat. Kita bisa merawat para pensiunan, tetapi kita tidak akan menerima pekerja yang malas dan berpura-pura sakit itu." Feng Yu telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng tahun lalu. Dia meminta Fu Guangzheng untuk mengambil alih sebuah pabrik dengan lokasi yang sangat baik di Guangzhou Selatan. Dengan cara ini, akan lebih dekat ke Hong Kong dan lebih mudah diakses oleh mereka untuk melakukan ekspor. Itu juga Feng Yu ingin mengambil tindakan pencegahan terhadap pabrik motor, kalau pabrik motor mulai membuat masalah baginya. Tapi tanpa diduga, pabrik motor benar-benar tidak dapat memenuhi angka produksi yang diperlukan. Mereka bahkan ingin mengurangi produksi untuk pelembab. Sebenarnya, ini sejalan dengan apa yang ada dalam pikiran Feng Yu. Tetapi dia bertindak bahwa dia marah dan menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan bahwa dia ingin mendirikan pabrik baru. Seperti yang diharapkan, Hong Haitao dan Li Xiyu tidak ingin membangun pabrik baru, dan bahkan jika mereka mau, mereka tidak memiliki cukup dana. Hong Haitao ingin membeli tungku listrik bertenaga ultra, dan dia membutuhkan setidaknya 20 juta rubel. Li Xiyu tidak memiliki banyak bidang yang perlu dia habiskan. Meskipun dia memesan beberapa generator terkait teknologi dari Feng Yu, Feng Yu juga tidak membebankan biaya tinggi padanya. Namun tahun ini, pabrik motor menerima banyak pesanan dari atas. Keuntungan dari generator tidak sebanyak pelembab, tetapi Li Xiyu tidak punya pilihan. Pabrik motor harus memotong produksi pelembab untuk bekerja pada suku cadang untuk generator. Ini menghabiskan banyak dana mereka dan mengakibatkan kurangnya dana di pabrik. Kedua pabrik tidak mampu membangun pabrik baru, dan Feng Yu tentu saja tidak akan memberi mereka begitu banyak keuntungan. Namun keduanya tidak mau menerima tidak mendapat untung dari pabrik baru, terutama Hong Haitao. Pabriknya menggunakan kemampuan teknis mereka dengan imbalan persentase keuntungan. Feng Yu telah berdiskusi dengan Fu Guangzheng. Fu Guangzheng akan membeli pabrik di Guangzhou Selatan dan Feng Yu akan mengumpulkan dana. Ketika pabrik sudah diatur, Fu Guangzheng akan mendapatkan 20% saham. Feng Yu ingin kontrol penuh sehingga dia tidak dapat memberikan masing-masing 20% saham pabrik motor dan pabrik penerbangan. Mereka tidak dapat menghasilkan uang dan mengapa mereka harus mendapatkan saham pabrik baru. Hong Haitao mengatakan bahwa ia dapat mengirim insinyurnya ke pabrik baru untuk memandu para pekerja dan membantu mereka mengatur jalur produksi. Li Xiyu juga mengatakan bahwa dia memiliki banyak pekerja berpengalaman yang akrab dengan pelembab. Para pekerja ini juga dapat membantu mengatur jalur produksi dan mengajar para pekerja di Guangzhou. Feng Yu memandang keduanya. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa dia akan mengirim insinyurnya, yang lain mengatakan bahwa dia akan mengirim pekerja. Feng Yu menolak tawaran mereka dengan alasan gaji insinyur terlalu tinggi dan dia tidak mampu. Adapun pekerja, tidak perlu bagi mereka. Pabrik yang mereka peroleh memiliki banyak pekerja berpengalaman. Para pekerja yang ingin dikirim oleh Li Xiyu kemungkinan besar adalah sekelompok pekerja yang sudah pensiun. Mereka tidak punya pekerjaan di tempat pertama, dan Li Xiyu membuatnya seolah-olah dia melakukan Feng Yu bantuan besar.
Keduanya sangat cerdas, tapi Feng Yu juga tidak bodoh. Ingin memanfaatkan Feng Yu, itu tidak mudah. Sementara itu Feng Yu adalah orang yang mengambil keuntungan dari orang lain dan sejak kapan ia dimanfaatkan. Feng Yu bersikeras agar kedua pabrik menghasilkan uang dan dia akan membiarkan mereka memiliki saham di pabrik baru. Tidak ada uang. Maaf, Anda tidak akan mendapatkan bagian apapun dari pabrik baru. Feng Yu memberitahu mereka tentang pabrik baru, dan Fu Guangzheng masih bernegosiasi. Akuisisi pabrik akan menelan biaya 10 juta rubel, dan kemudian penggantian mesin akan menjadi jumlah lain, mereka bahkan harus merawat para pensiunan. Feng Yu banyak bicara. Dia ingin memberitahu keduanya bahwa bahkan jika Anda menggunakan uang tunai untuk berinvestasi, Anda juga akan rugi. Mengapa tidak membeli sejumlah kecil saham saja? Feng Yu adalah orang yang menyarankan untuk merawat para pensiunan pekerja. Fu Guangzheng ingin menyerahkan para pensiunan itu ke pemerintah setempat. Membeli pabrik membutuhkan banyak biaya dan mengapa mereka masih harus merawat para pensiunan? Pekerja itu tidak akan berkontribusi pada pabrik. Feng Yu baru saja memberitahunya bahwa ini akan baik untuk citra pabrik dan merek. Jika produk perusahaan dengan hati nurani dan perusahaan yang mengeksploitasi pekerjanya, kira-kira sama, produk perusahaan mana yang akan menjual lebih baik? Fu Guangzheng memberitahu keluarganya, dan Fu Rongjin mengatakan kepadanya bahwa reputasi keluarga Fu di Tiongkok sangat penting. Dia harus memastikan bahwa tidak ada yang bisa mengeluh pengusaha Hong Kong jahat dan mengeksploitasi pekerja Cina. Dia harus mendengarkan Feng Yu. Lagi pula, itu hanya mengurus para pensiunan pekerja, dan pensiun itu tidak banyak jumlahnya. Dia juga bisa menggunakan poin ini untuk bernegosiasi untuk menurunkan harga untuk pabrik. Berdasarkan perhitungan Feng Yu, Li Xiyu dan Hong Haitao hanya bisa mendapatkan keuntungan sekitar 5% dari pelembab yang diproduksi di pabrik baru dan tidak 1 sen pun dari penggemar tanpa cacat. Keduanya tidak setuju, tetapi Feng Yu tersenyum pada mereka dan mengatakan beberapa kata, mesin dan teknologi Uni Soviet. Kata-kata sederhana ini seperti kunci berat yang membatasi keduanya. Jika mereka benar-benar berselisih dengan Feng Yu, mereka akan kalah. Feng Yu dapat mengizinkan perusahaan asing untuk memproduksi, dan ini sah. Taihua Trading mengendalikan penjualan di pasar Cina, dan bahkan jika pabrik motor dapat memenuhi produksi yang diperlukan, Feng Yu juga dapat menghentikan ekspor ke luar negeri. Mereka masih akan kalah. Juga, jika Feng Yu menjual mesin dan teknologi Uni Soviet kepada pesaing mereka, mereka akan menderita lebih banyak kerugian. Pabrik penerbangan dan pabrik motor bukan perusahaan teratas di industri masing-masing, tetapi dengan mesin ini, mereka mungkin mencapai puncak. Feng Yu dapat dengan mudah memusnahkan mereka menggunakan pesaing mereka. Dengan menjadi pemimpin industri masing-masing di China, Hong Haitao dan Li Xiyu akan memiliki masa depan yang cerah. Ini tidak dapat dicapai dengan mendapatkan lebih banyak keuntungan untuk pabrik. Sebaliknya, mereka mungkin terjebak dalam posisi ini selamanya untuk menghasilkan uang bagi pemerintah. Pada akhirnya, mereka menerima saran Feng Yu. Keduanya akan menghasilkan 1 juta masing-masing untuk mendapatkan 5% saham di pabrik baru. Insinyur yang dikirim oleh pabrik penerbangan dapat menjadi insinyur yang pensiun pada akhir tahun ini, dan pabrik baru akan menerima sejumlah pekerja yang sudah pensiun. Mereka juga akan menerima gaji yang sama sebelum pensiun. Fu Guangzheng menginvestasikan sejumlah uang dan mendapatkan 20% saham. Feng Yu adalah orang yang paling banyak berinvestasi, dan ia memiliki paten dari kedua produk. Dia memegang 70% saham pabrik baru. Bab 195. Pabrik baru itu secara resmi dinamai Pabrik Peralatan Listrik Taihua, dan terletak di Guangcheng yang terkenal. Lokasi ini tidak dipilih oleh Feng Yu. Itu dipilih oleh Fu Guangzheng. Pasar ditentukan ulang. Dari Provinsi Selatan Changjiang, termasuk pelembab yang akan diekspor akan mendapatkan produknya dari pabrik ini. Pasar Van Bladeles lebih signifikan.
dari selatan Sungai Kuning dan termasuk pasar ekspor. Ketika para dealer mendengar berita ini, mereka sangat gembira. Dengan cara ini, mereka dapat menghemat banyak pada transportasi dan waktu. Lebih mudah bagi mereka untuk mendapatkan barang. Keluarga Fu juga senang. Biaya transportasi diturunkan, dan keuntungan mereka meningkat. Meskipun Feng Yu menolak sisa keluarga Fu untuk berinvestasi di pabrik baru ini, Fu Guangzheng memiliki 20% saham. Fu Guangzheng juga menyatakan bahwa ia akan berada di pihak Feng Yu dan akan mendukung Feng Yu dalam semua hal di perusahaan mesin. Plot rahasia Feng Yu dan Hong Haitao untuk membeli saham perusahaan mesin di masa depan adalah rahasia bagi Li Mingde. Tetapi keluarga Fu telah memperhatikan plot ini sejak lama. Bagaimanapun, Fu Guangzheng tidak akan pernah menjual saham perusahaan mesin. Saham-saham itu seperti pohon uang sekarang, dan keuntungan dari saham-saham ini merupakan mayoritas penghasilannya. Satu-satunya cara yang mungkin baginya untuk melepaskan saham adalah jika Feng Yu menukar saham pabrik baru dengan saham perusahaan mesin. Feng Yu tidak khawatir tentang produktivitas pabrik baru ini. Dia adalah direktur pabrik atas nama, dan Fu Guangzheng adalah wakil direktur pabrik. Hampir semua yang ada di pabrik ditangani oleh Fu Guangzheng. Pada awalnya, Feng Yu ingin mengirim seseorang dari Taihua Trading ke atas, tetapi ia menganggap perbedaan dalam bahasa dan kemampuan manajerial. Taihua Trading tidak memiliki siapapun yang cocok untuk pergi. Pada akhirnya, dia membiarkan Fu Guangzheng menangani semuanya. Fu Guangzheng juga tidak tahu bagaimana mengelola pabrik, tetapi keluarga Fu memiliki banyak staf yang cakap. Bagaimanapun, pabrik itu ada di Guangdong, dan mudah bagi mereka untuk mendapatkan staf manajerial dari Hong Kong. Dengan semua ini diselesaikan, Feng Yu bisa istirahat selama beberapa hari. Pada saat yang sama, ia bisa menemani adiknya di rumah. Dia hamil 7 bulan, dan keluarga Li tidak mengizinkannya pergi bekerja. Mereka tidak kekurangan uang, dan keselamatan anaknya yang belum lahir lebih penting. Orang tua Li Siqiang perlu bekerja, dan Li Siqiang juga sibuk dengan perusahaan logistiknya. Feng Yu adalah satu-satunya orang yang tersedia untuk merawat adiknya di siang hari. Feng Yu sedang duduk di sofa menonton TV. Dia sedang makan apel besar yang dibeli oleh saudara iparnya untuk saudara perempuannya. Ada setumpuk kulit jeruk dan kulit kacang tanah di meja kopi. "Kak, ibu mertuamu akan kembali. Anda pergi ke sofa dan menonton TV." Feng Yu berteriak kepada saudara perempuannya yang sibuk di dapur. Kakaknya bukanlah seseorang yang bisa duduk diam, dan dia juga tidak suka menonton TV. Feng Yu adalah orang yang duduk di depan TV sepanjang hari dan membantunya untuk menyelesaikan semua buah-buahan. Feng Yu begitu kenyang dari buah-buahan, dan dia akhirnya hanya makan setengah roti untuk makan malam beberapa hari ini. Ibu Li Siqiang masih berpikir bahwa dia sakit. Mereka berdua bertukar tempat, dan ketika Feng Yu menyelesaikan tugas-tugas di dapur dengan memotong beberapa daun bawang, Ibu Li Siqiang kembali. Dia melihat Feng Yu di dapur sibuk menyiapkan makan malam. Dia buru-buru berkata, "Xiao Yu, pergi dan istirahat. Saya akan memasak." Anak-anak dari Feng Yu patuh. Menantu perempuannya bersih, berbudi luhur, berbakti, rajin, dan tahu cara merawat orang. Feng Yu juga masuk akal dan seperti jenius dalam hal menghasilkan uang. Dia juga tahu cara merawat adiknya. Setiap kali datang, Feng Yu akan melakukan beberapa pekerjaan rumah tangga untuk adiknya. Pasangan kakak dan adik saling memandang dan tersenyum. Feng Danying berdiri dan pergi ke dapur untuk membantu ibu mertuanya. Secara alami, dia diusir dari dapur. Dia juga tahu bahwa ibu mertuanya tidak akan membiarkannya membantu, tetapi Feng Yu menyuruhnya untuk bertindak. Dengan cara ini, menantu yang cerdas dan pekerja keras tidak perlu melakukan apa-apa, namun ibu mertua masih akan merasa bahwa dia pekerja keras. Sikap itu yang paling penting. Malam itu, Feng Yu dan saudara perempuannya tidak makan banyak. Setelah makan malam,
Feng Yu kembali ke apartemennya di sebelah untuk merencanakan arahan investasi berdasarkan ingatannya tentang peristiwa besar. Telepon di atas meja berdering, dan Feng Yu menjawab. Di era ini, tidak ada ponsel, dan bahkan telepon tidak memiliki ide penelepon. Feng Yu tidak terbiasa dengan ini. Beruntung baginya, ada beberapa panggilan penjualan dan penipuan telepon. Xiao Yu, sesuatu yang besar terjadi. Feng Yu duduk tegak, ayahnya yang memanggilnya. Mungkinkah sesuatu yang mengerikan terjadi di rumah, atau sesuatu terjadi di pabrik pengolahan makanan? Ayah, tenang. Apa yang terjadi? Menonton berita. Cepat. Sekarang ada berita baru. Sekilas info. Acara nasional. Feng Yu menyalakan TV, dan berita itu dilaporkan di TV. Lituania telah menyatakan bahwa mereka telah meninggalkan Uni Soviet. Presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev tidak mengakui hal ini, dan kedua negara sedang melakukan pembicaraan sekarang. Lituania telah meninggalkan Uni Soviet sebelumnya. Feng Yu terkejut. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Perdagangannya dengan Uni Soviet seharusnya tidak mempengaruhi peristiwa besar ini. Yang paling mengkhawatirkan Feng Yu adalah bahwa pembelian tungku listrik bertenaga sangat tinggi belum selesai. Jika direktur pabrik Lituania dihapus dari posisinya di pabrik, maka kesepakatan ini akan dibatalkan. Jika Feng Yu tidak bisa mendapatkan tungku, maka Hong Haitao akan melompat marah. Kerja samanya dengan pabrik motor dan pabrik penerbangan akan dalam bahaya, dan pabrik penerbangan tidak akan menjualnya saham perusahaan mesin. Tanpa tungku ini untuk mengendalikan pabrik penerbangan, Feng Yu tidak yakin apa yang akan dilakukan Hong Haitao. Pabrik baru akan sangat mengurangi pendapatan pabrik motor dan pabrik penerbangan. Jika Hong Haitao marah dan mengejar Feng Yu akan berada dalam masalah besar. Pabrik penerbangan bahkan dapat mengabaikan perintah pemerintah provinsi, dan dukungan terkuat Feng Yu hanyalah pemerintah kota. Kali ini, dia mungkin dalam masalah besar. Xiao Yu, apakah kamu mendengarkan? Suara cemas ayahnya terdengar melalui telepon. Aku sedang menonton berita. Xiao Yu, apakah Uni Soviet benar-benar akan dibubarkan? Mengapa negara itu mendeklarasikan kemerdekaan? Ayah, jangan khawatir tentang ini. Izinkan saya menelepon mitra saya di Uni Soviet. Kami akan melanjutkan diskusi ini ketika saya kembali ke rumah. Sebenarnya, Feng Xingtai tidak mengkhawatirkan apapun. Disintegrasi Uni Soviet akan memengaruhi ekonomi Tiongkok sampai batas tertentu, tetapi pengaruhnya tidak terlalu parah, dan pabrik pengolahan makanan Taihua dan peternakan Tianpeng Peak tidak akan terpengaruh. Setelah menutup telepon dengan ayahnya, Feng Yu berpikir bagaimana berbicara dengan Kirilenko, sementara dia berpikir, telepon berdering lagi. Feng, apakah itu kamu? Panggilan ini dari Kirilenko, dan dia berbicara dengan suara cemas. Dia juga baru tahu bahwa Lituania meninggalkan Uni Soviet. Seperti yang dikatakan Feng Yu. Pihak lain memanggilnya, dan ini adalah perbedaan besar dari Feng Yu memanggilnya. Feng Yu yang masih khawatir barusan, berbicara dengan tenang dan perlahan, Kakaki. Apakah Anda memanggil saya untuk memberitahu saya bahwa Anda telah membeli tungku? Feng, kita bisa bicara tentang tungku nanti. Apakah Anda tahu bahwa Lituania baru saja mengumumkan bahwa ia akan meninggalkan Uni Soviet? Feng Yu dengan santai berkata, benarkah? Aku sudah memberitahumu tentang ini sebelumnya, sekarang kamu percaya padaku. Bab 196. Kirilenko telah memberitahu apa yang dikatakan Feng Yu kepada saudara dan ayahnya ketika dia kembali ke rumah sebelumnya. Kakaknya bereaksi dengan cara yang sama seperti dia dan ingin meninju Feng Yu. Tetapi ayahnya tenang dan berpikir dalam-dalam. Ayah Kirilenko, Senchenko, seorang mayor jenderal, tahu lebih banyak tentang politik Uni Soviet daripada Kirilenko dan saudara lelakinya, bahkan ketika ia bertanggung jawab dalam bidang logistik. Setelah kegagalan reformasi ekonomi dan politik, situasi politik Uni Soviet tidak stabil.
Ini bisa dilihat dengan banyaknya pemindahan dan penggantian para pemimpin militer dan politik. Pada awalnya, Senchenko berpikir bahwa semuanya akan segera berakhir. Uni Soviet sangat kuat, dan masalah ini hanya sementara. Tetapi setelah dia mendengar pesan Feng Yu dari putranya, dia merasa bahwa apa yang dikatakan Feng Yu benar-benar bisa terjadi. Terutama tentang Yeltsin. Ini adalah bukti paling langsung. Yeltsin terpaksa mengundurkan diri beberapa waktu lalu, tetapi dia masih sangat aktif di panggung politik. Dia telah menghubungi banyak pemimpin di Moskow dan kembali ke panggung politik melalui pemilihan pertama. Senchenko, sebagai mayor jenderal, juga didekati oleh Yeltsin. Dia tidak ingin bergabung dengan Yeltsin karena Yeltsin adalah seseorang yang dibenci oleh Presiden Mikhail Gorbachev. Kenapa dia harus bergabung dengan Yeltsin? Bagaimana jika Yeltsin gagal? Pangkatnya sebagai mayor jenderal akan hilang. Beruntung baginya, ia tidak langsung menolak Yeltsin dan memutuskan untuk duduk di pagar. Dia selalu bisa bergabung dengan Yeltsin setelah dia mendapatkan posisi politik. Tetapi berita hari ini tentang Lituania yang terputus dari Uni Soviet dan mengumumkan kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak terduga. Ada rumor di masa lalu, tetapi rumor itu ditepis karena semua orang merasa itu tidak mungkin. Ketika rumor itu menjadi kenyataan, dia tiba-tiba menyadari bahwa prediksi Feng Yu akurat. Senchenko segera meminta Kirilenko untuk menghubungi Feng Yu. Feng Yu ini memiliki pandangan jauh ke depan, dan mereka harus menjaga hubungan yang baik dengannya. Setelah menginstruksikan Kirilenko, dia mendekati Yeltsin. Dia ingin berbicara dengannya dan menangkap kesempatan untuk bergabung dengannya. Begitu Yeltsin berkuasa atau bahkan mencapai tingkat yang lebih tinggi, maka Senchenko juga akan dipromosikan. Feng, aku percaya padamu. Saya tidak berharap Anda tahu banyak tentang politik Uni Soviet kami. Anda benar-benar berpikir bahwa Yeltsin akan memegang jabatan tertinggi dan ini akan menjadi peluang terbesar ayah saya. Feng Yu berpikir dalam hatinya, jika ayahmu membunuh Yeltsin dan membantu mereka yang mendukung kudeta militer, maka itu mungkin kesempatan terbesarnya untuk mempromosikan. Tetapi jika itu terjadi, masa depan Uni Soviet dan seluruh dunia akan berubah. Feng Yu pasti tidak ingin melihat itu terjadi. Jika ada terlalu banyak perubahan, pengetahuannya tentang masa depan tidak akan berguna. Kakaki, percayalah padaku. Kami adalah teman, sahabat. Semakin sukses Anda atau keluarga Anda, itu berarti perdagangan kami akan lebih stabil, dan saya bisa mendapatkan lebih banyak uang. Kirilenko terengah-engah. Ayahnya akan dipromosikan. Itu berarti statusnya di dua lingkaran generasi akan naik juga. Untuk membayar Feng Yu, Kirilenko memutuskan untuk memberitahu Feng Yu tentang berita baik yang disimpannya sendiri selama sekitar 2 minggu. Feng, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Saya telah membeli tungku listrik bertenaga sangat tinggi. Feng Yu sangat gembira. Dia sudah menunggu lama. Dia masih khawatir kesepakatan ini tidak akan tercapai. Kakaki, bagus sekali. Apakah masih ada perubahan yang tidak terduga? Tanya Feng Yu. Tidak, sama sekali tidak. Saya telah mengatur agar anak buah saya untuk membongkar tungku, dan itu dapat dimuat di kereta menuju kota Bing dalam waktu seminggu. Kirilenko meraung. Hahaha, bagus sekali. Saudara Ki, berapa tungku ini? Apakah teknologi terkait ikut serta? Tentu saja. Meskipun tidak banyak teknologi tetapi itu adalah teknologi paling maju di dunia. Saya bisa menjamin itu. Berapa yang mau Anda bayar? Tanya Kirilenko. Tungku listrik bertenaga sangat tinggi dan teknologi terkait ini menghabiskan biaya hampir 10 juta rubel. Tetapi harga pasar untuk tungku bekas lebih dari 20 juta rubel. Jika dia meminta 20 juta rubel, Feng Yu tidak akan menerima, tetapi jika dia menjualnya terlalu rendah, dia akan menderita kerugian. Ini adalah kesepakatan bisnis terbesar dengan Feng Yu hingga saat ini. Saudara Ki, Anda juga harus tahu tentang daya beli Tiongkok. Kami tidak mampu membeli mesin yang terlalu mahal. Juga,
Tahun lalu, China sudah membeli 2 tungku listrik bertenaga sangat tinggi dari Eropa, jadi Kirilenko ragu-ragu untuk sementara waktu. Dia tahu bahwa itu tidak mudah untuk mendapatkan mesin seperti itu dan jika itu seperti semua transaksi sebelumnya di mana dia meningkatkan 30% dari biaya, dia merasa bahwa dia meremehkan dirinya sendiri. Kali ini ia memutuskan untuk meningkat sebesar 50%. Bagaimana dengan 15 juta rubel? Ini termasuk teknologi dan seperti masa lalu, saya akan merekomendasikan 5 ahli untuk pergi ke sisi Anda dan bekerja. 15 juta rubel. Itu terlalu murah. Feng Yu sangat bersemangat, dan dia hampir melompat kegirangan. Dia bisa menjual tungku ke pabrik penerbangan untuk setidaknya 20 juta rubel, dan jika pabrik penerbangan memiliki cukup dana, dia masih akan meminta lebih banyak. Bagaimanapun, mesin jenis ini sangat diminati, dan tidak ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan pembeli. Jika pabrik penerbangan tidak menginginkannya, Feng Yu dapat dengan mudah menjualnya ke pabrik lain. Feng Yu terdiam beberapa saat dan perlahan-lahan menjawab, "Saudaraku Qi, harga ini lebih dari yang saya harapkan. Tidak banyak keuntungan yang tersisa untuk saya. Jika ini akan menjadi harga di masa depan, maka saya pikir saya tidak akan berurusan dengan mesin-mesin berat ini. Feng, tidak mudah bagiku untuk mendapatkan mesin jenis ini. Anda juga harus tahu bahwa mesin ini dapat digunakan sebagai fasilitas militer. Saya mengambil risiko yang sangat besar. Bahkan jika Anda menginginkan lebih dari jenis mesin ini, saya mungkin tidak akan mendapatkannya." Kirilenko berlebihan. "Kakak Qi, kamu terlalu malu-malu. Anda masih belum menyadarinya. Tidak hanya ayahmu yang memiliki peluang bagus sekarang, kamu juga punya peluang bagus." Feng Yu menghela nafas. Huruf tebal akan diisi, dan pemalu akan kelaparan. Apa maksudmu?" Kirilenko masih tidak mengerti. Ada kerusuhan politik di Uni Soviet, dan ayahnya mungkin dipromosikan. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dia tidak ingin terjun ke dunia politik. "Kakak Qi, pikirkan tentang ini. Jika Uni Soviet akan hancur, pabrik-pabrik di Uni Soviet akan dibagi di antara negara-negara. Pabrik-pabrik ini akan dibagi berdasarkan lokasi mereka. Mereka yang berada di perbatasan akan menjadi milik negara, kan? Tapi direktur pabrik itu mungkin bukan dari negara tempat pabrik itu berada." Kirilenko berhenti dan bertanya dengan penuh semangat, "Anda mengatakan bahwa akan ada banyak orang yang menjual semua aset mereka demi uang." "Betul. Saya menduga bahwa orang tidak hanya akan menjual mesin yang berhubungan dengan militer, mereka mungkin juga menjual senjata dengan harga murah." "Menjual senjata secara ilegal. Apakah itu mungkin?" Kirilenko terkejut dengan apa yang dikatakan Feng Yu. Feng Yu sedang berpikir. Kenapa tidak? Di masa depan, senapan mesin yang paling umum adalah AK-47. Senjata-senjata ini dijual berdasarkan berat dan bukan potongan. Senjata baru dijual dengan berat dan bahkan datang dengan peluru. Ini menunjukkan betapa gila orang-orang ini. Dibandingkan dengan orang-orang ini, Kirilenko terlalu penakut. Feng Yu masih ingin membeli beberapa pesawat atau rudal melalui Kirilenko. Tapi Kirilenko terlalu takut. Sepertinya dia perlu memberikan cuci otak pada saudara Qi, bab 197. Feng Yu dibujuk untuk membujuk Kirilenko, tetapi dia akhirnya membuat Kirilenko menggunakan kesempatan ini untuk menghasilkan lebih banyak uang. Bahkan jika ayah Kirilenko tidak dipromosikan, ia akan memiliki lebih dari 100 juta rubel. Dia masih bisa menjadi kelas istimewa. Di era ini, Uni Soviet masih merupakan negara komunis, tetapi masih ada sekitar 1,5% dari populasi di kelas istimewa, dan angka ini masih meningkat. Kirilenko adalah contoh klasik dari kelas istimewa. Dia telah menggunakan nama tentara untuk perdagangan mesinnya dengan Feng Yu. Mesin dibeli dengan biaya rendah dan menggunakan kereta-kereta militer untuk mengangkut ke kota Bing secara gratis. Semua biaya dari kendaraan pelat militer yang dikendarai Kirilenko bisa diganti.
Bahkan uang yang digunakan untuk membeli barang berasal dari dana militer. Hampir semua perwira dan keluarga mereka melakukan ini, dan beberapa lebih buruk daripada Kirilenko. Tapi tidak ada yang menangkap mereka. Teman Kirilenko dari Kiev telah menghancurkan hampir 90% truk militer itu dan menjualnya kepada Feng Yu, dan tidak ada yang terjadi padanya. Orang ini lebih berani daripada Kirilenko, tetapi itu juga karena peringkat ayahnya lebih tinggi daripada ayah Kirilenko. Kirilenko berpikir sejenak, ayahnya adalah seorang petugas logistik, dan lebih mudah baginya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Uang di tangan lebih penting daripada apapun. Bahkan jika Uni Soviet hancur, selama dia punya uang, dia masih bisa di atas sisanya. Karena ada lebih banyak peluang untuk bekerja sama, maka harga tungku ini dapat diturunkan sedikit lebih banyak. Pada akhirnya, Kirilenko menawarkan 13 juta rubel kepada Feng Yu. Itu adalah keuntungan 30% yang sama di masa lalu. Feng Yu menerima kesepakatan itu dengan mudah dan berjanji pada Kirilenko bahwa ia akan dapat menjual semua mesin dan teknologi canggih yang dapat ditemukan Kirilenko, dan ia tidak akan menahan pembayaran apapun. Setelah menutup telepon, Feng Yu melompat dengan gembira. Semuanya berjalan lancar. Feng Yu tidak pernah berharap bahwa kemerdekaan Lituania akan menjadi hal yang baik baginya. Dia bisa mendapatkan tungku dan saham perusahaan mesin sebelumnya. Masalah terbesar yang dihadapi Feng Yu adalah dia tidak memiliki cukup dana. Pabrik baru di Guangcheng telah menggunakan sebagian besar dananya. Feng Yu bahkan tidak memiliki 13 juta RMB, apalagi 13 juta rubel. Sepertinya dia perlu berbicara dengan Hong Haitao. Dia membutuhkan Hong Haitao untuk membayar sejumlah simpanan terlebih dahulu. Jika dia bisa melakukan pembayaran penuh sekarang, itu yang terbaik. Manajer Feng, kenapa kamu ada di sini? Hong Haitao tidak senang melihat Feng Yu. Feng Yu telah mengambil sepotong daging dari mulutnya dan berjanji untuk menukarnya dengan tulang rusuk, tapi sekarang, masih belum ada tanda-tanda tulang rusuk. Direktur Hou, kamu sepertinya tidak bahagia ketika melihatku. Sebenarnya, aku punya kabar baik untukmu, tapi sepertinya aku menangkapmu di waktu yang salah. Feng Yu berbalik dan berjalan pergi. Kabar baik. Hong Haitao segera memegang lengan Feng Yu. Ayah, manajer Feng, apa yang kamu katakan? Saya hanya sibuk dengan pekerjaan hari ini dan lelah. Tapi aku akan tetap menunjukkan keramahan kepadamu. Xiao Liu, gunakan daun teh dari kaleng logamku untuk menyeduh sepoci teh untuk manajer Feng. Xiao Liu pergi untuk menyeduh teh dengan enggan. Daun teh di kaleng logam diberikan kepada Hong Haitao dari salah satu pemimpin komite partai Beijing. Bahkan ketika para pemimpin kota mengunjungi pabrik, dia tidak pernah menggunakan daun teh ini. Hong Haitao hanya menggunakan daun teh itu 2 kali ketika pemimpin provinsi datang. Apa yang salah dengan Direktur Hong hari ini? Kenapa dia menggunakan daun teh itu untuk menyeduh teh untuk Feng Yu? Feng Yu sedang duduk di sofa menyilangkan kakinya. Jika dia menyalakan sebatang rokok sekarang, dia akan memiliki tampang menyebalkan yang ingin ditampar semua orang. Semua ini sejak kelahirannya, Feng Yu merasa bahwa pencapaiannya yang paling penting adalah dia berhenti merokok. Sebenarnya, bukan karena dia tidak mau merokok. Itu karena dia tidak terbiasa dengan rokok sekarang dan jika dia mulai merokok, tidak hanya orang tuanya, bahkan saudara perempuannya yang hamil akan memukulinya. Teh tiba, dan Feng Yu menyesap. Dia melirik Hong Haitao. Orang tua ini sebenarnya menyimpan barang-barang bagus untuk dirinya sendiri. Dia harus menemukan cara untuk mengambil beberapa daun teh ini kembali ketika dia pergi. Feng Yu tidak mengatakan apa-apa, dan Hong Haitao menjadi tidak sabar. Manajer Feng, tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda punya kabar baik untuk saya? Feng Yu terkejut dan berkata, "Oh, lihat aku. Saya sudah lupa tentang itu. Aku pasti semakin tua." Hu Haitao mention. Anda bahkan belum berusia 20 tahun, dan saya berusia 50-an.
Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda semakin tua. Apa yang Anda maksudkan? Direktur Hou, bisakah pabrikmu menyediakan bengkel kosong? Tungku listrik bertenaga sangat tinggi, diproduksi oleh Soviet pada tahun 1985, kondisi kerja, tidak ada perbaikan sebelumnya, sedang dibongkar dan dimuat ke kereta sekarang. Hou Haitao melompat dari kursinya, kamu serius? Sejak kapan aku berbohong padamu? Balas Feng Yu. Hou Haitao memutar matanya. Anda telah menipu saya berkali-kali. Umurnya masih muda namun sepintar monyet. Tapi Feng Yu seharusnya tidak dan tidak berani membodohinya dengan hal-hal penting seperti itu. Lalu kapan tungku itu bisa mencapai kota Bing? Hou Haitao bertanya. Mereka akan mulai mengirim ketika mereka menerima pembayaran. Ini akan mencapai kota Bing dalam 7 hari. Direktur Hou, Anda telah menunggu begitu lama, apa masalahnya bagi Anda untuk menunggu beberapa hari lagi? Tungku ini dapat dianggap sebagai tungku paling canggih di Cina. Itu jauh lebih baik daripada tungku tahun 1970-an yang dibeli oleh dua pabrik selatan itu. Feng Yu memberi isyarat kepada Hou Haitao untuk menyiapkan pembayaran, dan tungku ini tidak akan murah. Manajer Feng, berapa banyak kamu menjual tungku ini kepada kami? Feng Yu memutar matanya dan bergerak mendekat. Direktur Hou, apakah kamu ingin menghabiskan lebih atau kurang? Hou Haitao melompat seolah-olah dia adalah kucing yang ekornya diinjak. Dia berteriak, Manajer Feng, saya bukan tipe orang seperti itu. Saya adalah anggota partai yang berkomitmen. Feng Yu berkedip, orang seperti apa? Manajer Feng, kamu punya banyak bisnis dan tidak boleh berjalan di jalur yang salah. Saya tidak akan disuap. Apa? Penyuapan. Direktur Hou, Anda pikir saya ingin menyuap Anda atau disuap? Tanya Feng Yu. Saya mencoba untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda ingin menghabiskan lebih sedikit, maka lakukan pembayaran penuh sekarang dan Anda menyelesaikan dokumen impor. Anda menyebutkan bahwa jika mesin ini dipesan oleh militer, Anda dapat dibebaskan dari membayar pajak. Pajak untuk alat berat jenis ini sangat tinggi. Apa? Bebas pajak? Hou Haitao tertawa. Jadi, ini yang dibicarakan anak ini. Dia pikir Feng Yu ingin menyuapnya untuk melaporkan jumlah yang lebih tinggi kepada atasan untuk mendapatkan dana tambahan. Hou Haitao tidak menginginkan hal seperti itu sejak awal. Tetapi ketika dia mendengar penjelasan Feng Yu, dia merasa menyesal. Dia menyesal bahwa dia tidak dapat menunjukkan karakternya yang jujur sebagai anggota partai. Feng Yu menambahkan, sejak kapan saya diam-diam memberikan hadiah kepada pejabat dan agen pemerintah? Saya memberikan hadiah itu secara terbuka. Anda sebutkan sebelumnya bahwa Anda suka militer Uni Soviet mengeluarkan Gucci. Saya secara khusus meminta kontak saya di Uni Soviet untuk mencari Gucci anggur ini. Gucci ini dikeluarkan hanya untuk mayor jenderal dan di atasnya. Mata Hou Haitao berbinar. Dia berada dalam dilema. Haruskah dia atau dia tidak menerima hadiah ini? Pada akhirnya, iblis di dalam dirinya menang. Dia dapat menunjukkan karakternya yang jujur sebagai anggota partai di waktu berikutnya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini. Titik.